Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Dina Maharani Arumsari, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 Universitas Negeri Semarang. Mohon izin, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen Efektif 1 di SD. Refleksi diri terhadap pengalaman belajar, jurnal refleksi mata kuliah inti, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 di SD. Disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Seminar Pendidikan Profesi Guru. Review pengalaman belajar, apa yang telah saya pelajari pada mata kuliah ini, yaitu ada 7 topik yang sudah saya pelajari. Topik pertama, telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Topik 2, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Topik 3, analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik anak usia sekolah dasar. Topik 4, lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD. Topik 5, implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Topik 6, laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Topik 7, refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Topik yang pertama, telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Pembelajaran dan asesmen adalah dua aktivitas yang saling berkaitan. Guru dapat menggunakan hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran, mengidentifikasi berbagai kebutuhan yang diperlukan peserta didik selama proses pembelajaran, dan mengajarkan kembali materi-materi pelajaran yang belum dikuasai oleh peserta didik. Hasil asesmen juga dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dan asesmen perlu disusun secara sistematis melalui tahapan berikut. Yang pertama adalah menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran atau alur tujuan pembelajaran. 2, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostik. 3, mengembangkan modul ajar. 4, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. 5, merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. 6, melaporkan hasil belajar. Dan yang ketujuh adalah mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran paradigma baru ini berpusat pada peserta didik. Guru memiliki kebebasan dalam merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Pada topik 1 juga membahas tentang Culturally Relevant Teaching atau CRT, yaitu sebuah pendekatan yang memberdayakan peserta didik secara intelektual, sosial, emosional, dan politik dengan menggunakan referensi budaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Topik 2 yaitu implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Topik 2 ini kami diminta untuk membuat perancangan pembelajaran dan asesmen untuk jenjang sekolah dasar. Maka pada topik 2 ini kami membuat perangkat pembelajaran berupa RPP atau modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Topik yang ketiga, analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik anak usia sekolah dasar. Topik ini sangat berkaitan sehingga perlu pemahaman yang mendalam. Pada prinsip perencanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dibahas sebelumnya, telah dikemukakan bahwa salah satu prinsip yang harus dipenuhi pada saat membuat perencanaan pembelajaran yaitu perencanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik.
Prinsip kesesuaian perencanaan pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik ini menunjukkan bahwa seorang guru perlu memahami sejauh mana tingkat capaian peserta didik dan mengenal karakteristik peserta didik yang akan diajarnya. Capaian pembelajaran sendiri adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Pada pembelajaran paradigma baru, capaian pembelajaran terintegrasi antara pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam 3 fase. Fase A yaitu untuk kelas 1 dan 2, fase B kelas 3 dan 4, fase C kelas 5 dan 6. Format capaian pembelajaran ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Secara umum, ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar untuk suatu mata pelajaran. Di antaranya adalah penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Topik yang keempat yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran SD. Merupakan salah satu lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi, sehingga diharapkan peserta didik berhasil dalam belajar dengan segala keragamannya. Lingkungan belajar perlu diciptakan sebaik mungkin untuk memotivasi peserta didik agar semangat dalam belajar. Topik yang kelima adalah implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Ada 5 prinsip. Yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Asesmen atau penilaian adalah suatu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Terdapat 5 asesmen, yaitu asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk peserta didik dan orang tua atau wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua adalah asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang ingin dicapai, serta strategi tindak lanjut. Yang kelima, hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan orang tua atau wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Laporan hasil belajar adalah laporan keseluruhan dari proses dan akhir pembelajaran yang disebut dengan raport. Laporan hasil belajar merupakan hasil dari analisis guru terhadap perkembangan belajar peserta didik. Laporan ini biasanya diberikan pada akhir semester atau tahun ajaran. Ada beberapa bentuk asesmen yang dapat digunakan guru dalam penilaian peserta didik, yaitu berupa penilaian berbasis kinerja, penilaian proyek, penilaian portofolio, penilaian tertulis, penilaian diri sendiri, penilaian antar teman, penilaian ipsatif dan jurnal
dan penilaian proses serta hasil pembelajaran. Topik yang keenam adalah laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Mata kuliah ini juga terhubung dengan praktik pengalaman lapangan. Mahasiswa dapat belajar untuk melatih dan mengembangkan kemampuan keprofesionalan sebagai guru yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik yang dilakukan dalam setting autentik di sekolah mitra. Kegiatan PPL meliputi penguasaan pengetahuan prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif, perancangan perangkat pembelajaran, praktik pengajaran, praktik persekolahan atau non-pembelajaran, serta praktik kehidupan bermasyarakat dan penguatan karakter. Topik yang ketujuh yaitu refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Pokok bahasan ini yaitu melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran dan asesmen. Refleksi merupakan cara seseorang dalam melihat kembali apa yang telah dilakukan. Refleksi sangat penting karena dapat memberikan kesadaran mengenai kekurangan dan kelebihan yang dimiliki. Setelah melakukan praktek pembelajaran dan asesmen, guru harus melakukan refleksi agar dapat mengetahui apakah pembelajaran dan asesmen yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran atau masih ada yang perlu diperbaiki. Refleksi dapat dilakukan sendiri atau dapat meminta pendapat dari orang lain. Kemudian refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Mengapa topik-topik tersebut penting untuk dipelajari? Seluruh topik pada mata kuliah ini penting dipelajari. Mata kuliah ini juga berlanjut pada semester 2. Pengajaran dan asesmen tidak bisa dipisahkan dari proses pembelajaran. Asesmen dalam pendidikan berfungsi sebagai bahan untuk menentukan kemampuan dan kesulitan pada saat itu dan mengidentifikasi apa yang benar-benar diperlukan untuk pembelajaran. Di sini kami belajar mulai dari menyusun membuat RPP atau modul ajar, membuat bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen pembelajaran. Kami juga belajar tentang pendekatan Culturally Relevant Teaching atau CRT. Bagaimana saya mempelajari topik-topik yang ada pada mata kuliah tersebut? Kami mempelajari melalui LMS, ketika perkuliahan di kelas bersama dengan dosen, penugasan dari dosen, diskusi pada saat presentasi, dan ketika PPL di sekolah mitra. Ilmu yang kami dapatkan ketika perkuliahan ini kami implementasikan di sekolah mitra. Kami juga berkonsultasi dengan guru pamong terkait perencanaan pembelajaran dan asesmen. Apakah strategi diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut penting bagi saya? Mengapa? Iya, sangat penting. Ilmu yang saya dapatkan ketika kuliah, saya implementasikan di kelas 4 ketika saya PPL 1 di SD Negeri Purwoyoso 04. Pembuatan modul ajar, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian saya terapkan ketika PPL sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Ketika PPL, saya juga mengintegrasikan dengan mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik saya berikan kebebasan ketika mengisi LKPD sesuai dengan minat atau kesenangannya. Analisis atau artefak pembelajaran. Topik 1, telaah perencanaan pembelajaran dan perencanaan asesmen untuk pendidikan di SD. Pada ruang kolaborasi, kami diminta untuk mengunggah LK2 tentang menelaah perencanaan pembelajaran yang disusun guru, ada silabus, RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Pada LK3, kami menelaah asesmen pembelajaran yang disusun guru, meliputi apa saja yang harus dipersiapkan guru dalam menyusun asesmen. LK4 adalah perencanaan pembelajaran efektif. Kami diminta untuk memberikan pendapat mengenai perencanaan pembelajaran seperti apa yang paling efektif untuk peserta didik berdasarkan hasil pengamatan kami. Topik yang kedua, tentang implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen untuk SD. Pada bagian unggah demonstrasi kontekstual, kami mengunggah LK5, yaitu merancang perencanaan pembelajaran dan asesmen. Kami juga membuat modul ajar, saya pada mata pelajaran IPAS kelas 4, bab 4, materi mengubah bentuk energi.
Pada bagian elaborasi pemahaman, saya mengunggah LK6 yaitu RPP, LK7 bahan ajar, LK8 media pembelajaran, LK9 LKPD, dan LK10 adalah evaluasi pembelajaran. Pada bagian aksi nyata ada LK12 yaitu refleksi materi. Topik 3 adalah analisis capaian pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik anak usia sekolah dasar. Pada topik 3 ini, kami membuat pernyataan tentang kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Topik 4 yaitu lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pada demonstrasi kontekstual, kami mengunggah LK15, yaitu merancang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pada bagian elaborasi pemahaman, kami membuat pertanyaan tentang lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Pada aksi nyata, kami mengunggah LK18, yaitu produk hasil rancangan lingkungan kelas. Lalu pada topik 5, yaitu implementasi prinsip dan strategi pembelajaran paradigma baru dalam pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif di SD. Pada LK20, kami mengunggah RPP dan asesmen dalam paradigma baru. Pada topik 6, yaitu laporan praktik pembelajaran dan asesmen yang efektif dalam konteks pendidikan di SD. Video pembelajaran ketika saya melakukan PPL 1 di SD Negeri Purwoyoso 04, saya melakukan praktik mengajar terbimbing di kelas 4A fase B dengan jumlah 28 peserta didik. Ketika praktik mengajar terbimbing, saya mengambil mata pelajaran IPAS. Kemudian pada topik 7 yaitu refleksi praktik pembelajaran dan asesmen dalam konteks pendidikan SD. Saya mengunggah LK30 yaitu membahas tentang refleksi praktik pembelajaran dan asesmen. Lalu pembelajaran bermakna. Bagaimana saya akan menggunakan apa yang sudah dipelajari untuk memperbaiki diri saya sebagai individu dan sebagai guru, serta membawa perubahan terhadap siswa. Seluruh topik pada mata kuliah ini sangat penting dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Asesmen dalam pembelajaran tidak bisa dipisahkan. Saya yang minim akan pengetahuan tentang asesmen dan perangkat pembelajaran, setelah mengikuti mata kuliah ini, wawasan dan pengalaman saya menjadi bertambah. Saya akan memperbaiki diri saya sebagai individu dan calon guru untuk menyusun perangkat pembelajaran lengkap sesuai dengan kaidah yang berlaku. Mata kuliah ini memberikan pengalaman bagi saya untuk merancang, menyusun, dan mengimplementasikannya pada saat saya melakukan PPL di SD Negeri Purwoyoso 4. Sekian presentasi dari saya. Mohon bimbingannya, Ibu. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.